Taksin punya kartu truf buat Danantara. Atau bahkan sebaliknya. Kenapa Danantara milih dia? Apa untungnya? Dan apa ruginya? Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang kontroversial. Tiba-tiba jadi penasihatnya Danantara. Gokil nih. Pasti dia nggak ada SKCK-nya. Jadi, buat yang belum tahu, Danantara ini tuh sebuah lembaga negara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, beroperasi dengan nama Danantara Indonesia. Adalah pengelola dana investasi pemerintah yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengonsolidasi dan mengoptimalisasi investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Simpelnya tuh gini, gue coba jelasin pakai bahasa awam. Indonesia ini kan punya usaha. Ada yang jualan minyak, ada yang jualan token listrik, ada yang jual tiket transportasi, dan lain-lain. Nah, itu biasa yang disebut BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, masing-masing usaha ini punya bos sendiri-sendiri. Jadi, hasil dari usahanya ini harus dilaporin ke bosnya, komisaris, dan menteri BUMN. Tapi ini bukan cuma sekedar usaha biasa, karena ini usaha negara yang berkaitan sama kementerian yang lain. Jadi harus juga laporan ke yang lain. Misalnya kalau usahanya di bidang transportasi, berarti dia juga laporan sama Menteri Perhubungan. Kalau usahanya di bidang minyak, laporan juga ke Menteri ESDM. Jadi kebanyakan bosnya kan, dari komisaris, Menteri BUMN, dan Menteri terkait. Lama-lama usahanya ini nggak konsen. Bos yang satu minta aturannya begini, bos yang satunya minta aturannya begitu. Malah nggak fokus buat jalanin bisnis. Karena banyak banget kepalanya. Nah, muncullah si Danantara ini yang mengatur usaha-usahanya. Jadi semua usaha negara dari yang jual minyak sampai token listrik itu dikelola Danantara langsung di bawah presiden. Sekarang kita ke Thaksin. Jadi Thaksin ini bukan orang sembarangan. Dia ini dulu Perdana Menteri Thailand, tapi lengser karena kudeta dan sempat kabur ke luar negeri. Nah, sekarang dia balik lagi ke panggung politik. Kali ini numpang Danantara. Pertanyaannya, kenapa Danantara milih dia? Apa untungnya? Dan apa ruginya? Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra masuk menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat Badan Pengelola Investasi. Dari data biografi yang gue cari, dia ini pernah mengemban pendidikan sarjana teknik kriminal dari Akademi Kepolisian Kerajaan Thailand dan magister serta doktor dalam bidang peradilan pidana dari Universitas Negeri Sam Houston, Texas, Amerika Serikat. Karir bisnisnya sebelum terjun ke dunia politik, Thaksin sukses sebagai pengusaha di bidang telekomunikasi, mendirikan Shin Corporation. Di karir politiknya, dia pernah mendirikan partai Thai Rak Thai atau Cinta Thailand pada tahun 1998. Menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand dari tahun 2001 hingga 2006. Pengaruhnya di politik masih sangat besar, walau sering dari luar Thailand. Kasus-kasus yang pernah dialami Thaksin, yang pertama, kudeta 2006. Thaksin digulingkan dalam kudeta militer pada tahun 2006. Saat ia sedang berada di luar negeri. Setelah kudeta, ia menghadapi berbagai tuduhan korupsi, termasuk konflik kepentingan terkait transaksi tanah dan kebijakan pemerintah. Kemudian masa pengasingan. Thaksin menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan di luar negeri setelah kudeta. Kasus pajak SynCorp itu kasus yang cukup besar mengenai penjualan saham SynCorp yang dimiliki oleh keluarganya yang dianggap tidak membayar pajak secara benar. Terdapat banyak kasus-kasus lainnya yang dituduhkan kepada Thaksin yang banyak dinilai oleh pendukungnya sebagai kasus yang bermotifkan politik. Oke, sekarang dari sisi positifnya ada yang bilang Thaksin ini advisor kelas kakap. Pengalamannya di politik dan bisnis internasional nggak kaleng-kaleng. Mungkin Danantara butuh insight dari orang yang udah makan asam garam kayak dia. Apalagi Thaksin punya koneksi luas. Bisa jadi ngebantu Danantara di kancah internasional. Kita mulai spekulasi sisi positifnya ini akan membawa dampak apa buat Danantara. Menurut gua ada 4 poin penting ini. Pengalaman internasional, jaringan bisnis, strategi investasi, dan citranya di kancah dunia. Yang pertama, pengalaman internasionalnya. Gue curiga Danantara pengen makin kuat nih sayapnya di kancah internasional. Pak Thaksin ini kan dulu koneksinya luas banget di Asia Tenggara.
Terus jaringan bisnisnya. Jangan lupa, Thaksin ini juga seorang pebisnis ulung sebelum jadi politikus. Pasti jaringan bisnisnya luas banget dan bisa ngebantu Danantara buat ekspansi. Strategi investasi. Mungkin juga Danantara ngelihat Pak Thaksin punya pandangan yang beda soal investasi, terutama di negara-negara berkembang kayak Indonesia ini. Pengalamannya memimpin negara pasti ngasih perspektif yang paling unik. Terus yang terakhir, citra dan kepercayaan. Atau bisa jadi juga dengan menggandeng tokoh sekaliber Thaksin, Danantara pengen ningkatin citra dan kepercayaan investor. Secara kan dia mantan Perdana Menteri gitu. Tapi ya membingungkan sih ya sebenarnya, mengingat Thaksin ini kontroversinya banyak banget. Kasusnya juga lumayan berat, dari korupsi sampai pelanggaran HAM. Banyak yang khawatir kehadiran dia malah jadi beban buat Danantara. Reputasi Danantara bisa rusak kalau terus-terusan diasosiasiin sama orang yang track recordnya nggak bersih. Kabarnya sih, kalau sebenarnya hubungan Danantara dan Thaksin ini lebih dari sekedar penasihat klien. Ada yang bilang, Thaksin punya kartu trust buat Danantara. Atau bahkan sebaliknya. Ini masih spekulasi sih. Jadi kesimpulannya gimana? Susah banget ya ditebaknya. Ini kayak main catur, setiap langkah punya konsekuensi. Danantara mungkin untung dapat koneksi dari Thaksin. Tapi siap juga harus menanggung resikonya. Politik emang sekompleks itu. Itu aja sih analisis gue soal hubungan Danantara dan Thaksin. Gimana menurut lo? Setuju atau enggak? Coba tulis di komen.